Lah, jadi latar belakangnya gini Tan. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi, berkomunikasi dan membangun relasi sosial. Internet dan media sosial yang memungkinkan arus informasi tersebar dengan sangat cepat, limitasin batas ruang waktu gitu kan, sehingga salah satunya adalah maraknya penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian, khususnya yang bernuansa agama dan sara. Nah, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hoax dan ujaran kebencian bernuansa agama mudah tersebar di ruang digital Indonesia? Bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap literasi digital, khususnya dalam membedakan informasi yang valid dengan yang hoax? Bagaimana peran kampanye literasi damai digital dalam menekan penyebaran hoax, ujaran kebencian bernuansa agama di media sosial? Bagaimana peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat dan membangun ruang digital yang damai, inklusif dan toleran? Nah, ini menurut pandangan. Banyak banget ini. Kita ngobrol santai ya. Ya. Memang artificial informasi itu, intelijensi itu, AI itu kan buatan manusia ya. Ya. Buatan manusia. Saya sendiri itu dengan AI awal-awalnya itu sangat mengagumi. Artinya ketika saya bertanya sebuah fenomena apa begitu, mereka akan menjawabnya gitu. Tapi karena disiplin ilmu kami itu berbasis sanad, ini yang membedakan. Berbasis sanad. Kalau pesantren itu berbasis sanad, harus ada guru. Ini yang kelemahannya AI di situ. Kalau disiplin keilmuan kami yang di pesantren itu harus nyambung dengan sanad guru. Nah, makanya akhirnya menjadi pola pikir bagi kami kalau segala problematikanya itu harus ada sandaran dalilnya yang jelas memang. Maka mengeser informasi itu jangan hanya satu, tapi harus disaring dulu, itu penting. Nah, disinilah pemahaman agama yang utuh. Dalam memahami agama itu tidak hanya sekedar fikih kan. Kita yang di pesantren itu diajarkan mulai tafsir, ulumul tafsir, hadis, ulumul hadis, ada jarh wa ta'dil, ya ada fikih, ada usul fikih, ada qawaidul fikih. Itu belum mempelajari gramatikalnya. Banyak kita yang bersusah-susah riang mempelajari keilmuan semacam itu dari A sampai Z puluhan tahun. Hari ini kita dikalahkan dengan AI yang instan dan dia memang kecerdasan buatan ya. Itu akhirnya menjadi perdebatan yang sangat luar biasa di kalangan Nahdlatul Ulama itu. Dan hasil rekomendasi Basil Masail Nahdlatul Ulama itu mengharapkan AI untuk sebagai sumber ilmu. Haram. Nek kalau pendukung oke. Kalau pendukung, tapi kalau sumber utama itu haram, nggak diperbolehkan. Gitu. Karena apa? AI itu kan modelnya tracking, dia sumbernya dari mana itu yang huak dia ambil. Dia tidak bisa memilah dan memilih loh. Jadi sumber yang jelas tadi itu dia nggak bisa memilah dan memilih. Yang penting ada di web gitu, atau di portal dia di tracking, ngambil semua itu. Meskipun ya tergoda memang. Nah, ini kembali pada seseorang yang memang belajarnya itu terstruktur mulai A sampai Z, pasti dia tidak terlalu tergiur dengan AI itu, tidak. Meskipun AI itu bisa menjadi pendukung, mungkin menjadi langkah untuk mengurai saja gitu loh, tapi tetap data-data itu harus valid. Nah, ini kesulitannya. AI itu saya pikir kesulitan loh membedakan yang hoax, karena modelnya dia sumber yang ada di tracking gitu. Jadi dengan kemajuan teknologi sekarang ini berarti untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah itu berarti kita
ke sumbernya, berarti maksudnya ke kalau kita agama ke ulama gitu. Kalau Iya. AI itu mungkin hanya sekedar pendukung. Ya. Tradisi di NU sekarang itu, Mas, kalau ada problematika, contoh ini ya, ini nanti dibandingkan dengan AI. Beberapa kasus, seumpama kasus dulu itu di kitab-kitab kami itu mengatakan perempuan yang hamil itu masih bisa menstruasi. Itu yang mengatakan Imam Syafi'i loh. Nah, ketika itu dibasul masailkan bareng, itu sebelum kita menghukumi ini perempuan memang bisa hamil, bisa ketika hamil bisa menstruasi apa tidak, itu kan ada di literatur salaf itu, Buturos ada. Tapi sebelumnya, sekarang tradisi kita itu kalau suatu masalah seperti itu kita mengundang pakar. Kita mengundang pakar yang memang punya kompetensi gitu, menceritakan. Dia bilang itu kalau perempuan sudah hamil, dia tidak bisa menstruasi. Wah, ini kan kita ini. Di Buturos mengatakan Imam Syafi'i seperti itu. Artinya perempuan itu kalau hamil masih bisa mens gitu. Tapi pengakuannya dokter tidak. Ya itu, akhirnya terjadi kontradiksi. Sulit kita menghukumi. Tapi di sisi lain, kasus tanah-tanah, contoh kemarin, kasus tanah yang tidak bertuan kan akan diakuisisi oleh negara. Kita sebelum bahas itu, kita mengundang orang pertanahan yang paham betul mana tanah yang bertuan, tanah yang tidak bertuan itu. Nah, itu artinya fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang ahli dzikri itu dalam tafsiran ulama ya, al ulama atau orang ahli ya, orang-orang yang punya kemampuan untuk itu penting. Nah, ini pentingnya sanad di pesantren itu. Kalau AI itu nggak bersanad, dia ya karena tidak bisa membedakan. Yang penting ada sumber, dia tracking gitu. Meskipun dia pinter untuk merumuskan. Saya sendiri ya masih kadang menggunakan AI kok untuk merumuskan, cuman memang tidak segalanya butuh AI. Sifatnya pendukung. Berarti kan dengan kecanggihan AI itu tersebarlah berita hoax tadi kan dari yang itu. Jadi dari pandangan agama untuk agar nggak terjadi seperti itu gimana menurut Ustaz? Ya, agar tidak terjadi hoax itu kan karena faktornya ya kurang belajar gitu. Kurang belajar gitu. Iya, yang nomor 2 itu pemahaman SDM. Tapi kadang-kadang juga di debat loh. Hari ini malah yang share hoax itu orang yang berpendidikan, malah repot itu. Wah, lebih membahayakan itu. Itu repotnya gitu. Maka ada buku menarik dari Profesor NU yang ada di Australia itu. Siapa itu putranya yang membuat PTIG itu. Sharing sebelum sharing itu penting. Islam mengajarkan itu loh, Mas. Kalau kamu berbicara dipikir disit itu loh, itu sebetulnya jangan sampai sudah ngomong ternyata hoax. Saya kan wah itu dipikir disit. Sebetulnya agama sudah memberikan rambu-rambu nek ngomong pikiran disit. Ojo waton nyeplong atau jeplak atau apa ya, nyeplos asal ngomong itu sebetulnya. Apalagi sampai gambarannya omongan itu bagaikan lebih tajam daripada pedang. Ini nyatanya begitu. Makanya AI ini fungsinya hanya pendukung, jangan dijadikan sebagai referensi utama. Mundil kalau seperti itu. Nah, yang tahu semacam itu ya memang harus SDM-nya, dia juga ya belajarnya sudah banyak kan gitu, membedakan, memilih. Yang paling penting, apa yang membedakan kita dengan hewan? Apa yang membedakan kita dengan jin? Sebetulnya pikiran. Makanya pantas kalau orang itu kok gak berpikir, berarti sampai itu kayak pedus. Itu kan karena pikirannya orang tinggu gitu. Nah, yang membedakan semuanya kan kalimatnya itu makhluk. Allah menjadikan makhluk gitu kan. Tapi ada yang mempunyai pikiran, ada yang tidak. Nah, lebih mulia mana? Sampai ada perkataan begini, mulia mana malaikat dengan manusia?
Nah, jawabannya masih mulia manusia. Mengapa? Karena manusia diberi hawa nafsu, kalau malaikat tidak. Nah kalau tidak dikasih hawa nafsu kan dia lurus-lurus saja patuh. Dan manusia dikai cobaan ya, hawa nafsu nih melencong ke sana, ke sini, biar pikirannya terpakai. Disitulah peran ilmu agama atau peran ilmu dan pengetahuan. Makanya agama memang didukung dengan pengetahuan umum gitu kan. Banyak kan, kedokteran sumbernya ya dari Islam, banyak itu, kecanggihan teknologi juga. Maka jadikan teknologi sebagai pendukung untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat kauniyah itu. Jadi posisikan sebagai pendukung, jangan dijadikan rujukan. Tetap kendalinya dari manusia. Wong AI itu nggak punya utak kok. Dia buatan kecerdasan kok. Meskipun kadang-kadang mengagumkan ya. Bertanya ke AI kan, aku pakai jam tangan apa enggak? Ternyata dia pakai kamera, kamu tidak pakai jam. Dia melihat dari kamera. Wah, ngeri itu gitu. Makanya NU mengatakan tidak boleh, hasil rumusannya AI tidak boleh dijadikan sebuah hasil istinbat hukum, nggak boleh. Harus didukung yang lain. Kalau digunakan untuk mengurai atau membantu pemikiran draftnya atau pola pikir ini ya, tapi tetap sumbernya itu harus dari manusia dan memahami agamanya memang harus apa ya, harus berurutan gitu. Apalagi orang hari ini itu modelnya instan bahaya instan itu. Maka kalimatnya itu sesuatu yang instan biasanya tidak bertahan lama. Saya kok yakin AI itu tidak bertahan lama juga. Entah ini setelah ini ada teknologi apa lagi yang mengalahkan AI. Nyatanya memang begitu. Cuman itu kan bagian dari kemajuan teknologi, namanya semacam itu. Berarti untuk menghindari hoax itu tadi ya kita tetap merujuk ke sumbernya. Sumber gitu, yang memang betul-betul dipercaya. Kalau AI tidak. Berarti kita yang mencerna semua informasi itu jangan dimakan mentah-mentah. Iya, begitu ya. Makan mentah-mentah. Itu perintah agama loh. Kalau nggak agama nggak mengatakan itu, orang ngawur semua. Contoh tadi, jangan kalau ngomong jangan waktu ngomong dipikir dulu efeknya, jangka pendek, jangka panjangnya gitu. Ada ungkapannya lisanmu itu pedangmu gitu. Ya memang inilah manusia, makanya manusia itu mahalul khoto manusia. Karena itu tempatnya lupa dan salah. Wong yang sudah belajar saja lupa kok, apalagi yang tidak belajar. Ya, banyak sih faktornya ya, kedewasaan, SDM, keilmuan. Nah, malah orang Jawa mengatakan, wah kurang ngopi sampean, ngopi ini kurang ado, itu menunjukkan kedangkalan kan sebetulnya. Itu istilah itu. Ya sama halnya hari ini. Kecanggihan teknologi seperti hari ini mungkin TikTok itu. Saya pikirnya kalau saya tidak pakai TikTok berarti kan sama saja saya ini membiarkan maksiat yang selalu diinformasikan, yang selalu disiarkan. Wah ini cara menandingnya saya kalau ngaji, kalau diskusi kebaikan harusnya TikTok dong. Itu biar data yang ada itu baik-baik semua lah, termasuk AI itu kadang-kadang dia nggak bisa membedakan, atau jangan-jangan faktornya yang jelek sering diungkapkan tapi yang baik tidak diungkapkan, akhirnya AI men-tracking data dari yang jelek-jelek itu yang dikhawatirkan. Maka tadi yang saya sampaikan sampai hari ini apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali masih relevan dengan makalahnya tadi, al-haqqu bil ilmin yang dibul batil bin itu. Kebenaran yang tidak diorganisir dengan baik akan terkalahkan dengan kebatilan yang diorganisir sedemikian rupa dengan semenarik mungkin.
terjadilah hoax. Ya pemutar balikan fakta ini gitu. Apalagi kalau kita ini nggak bersatu untuk melawan keburukan, contoh yang ini dengan AI, dengan TikTok, makanya dengan menulis banyak kan gitu, biar AI itu tracking data kita gitu. Itu malah menjadi kewajiban. Maka hari ini banyak kiai, banyak ulama, banyak ustaz kalau ngaji online semua di TikTok itu. Harapannya orang itu ya jangan keburukan yang ditampakkan, sekarang kebaikan. Jihad ini malah jihad hari ini pakai TikTok itu biar ngaji gitu, jihad. Karena yang jelek-jelek banyak yang keluar kok gitu kan. Padahal kadang-kadang mau melanggar syariat. Kan berarti seakan-akan kalau kita diam saja kan membenarkan kan. Nah itu. Waalaikumsalam. Digoreng karena tambah ini. beri. Ya. Udah.